Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bersama Ustadzah Lestari kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi peta pikiran. Hari ini kita akan belajar tentang manfaat membuat peta pikiran. Yang kedua, langkah membuat dan contoh peta pikiran. Nah, manfaat dari peta pikiran adalah 1. Mempermudah memahami dan mengingat. Yang kedua, mempercepat proses pencatatan. Dan yang ketiga, menghemat waktu. Langkah membuat peta pikiran. Yang pertama, bacalah teks dengan cermat. Yang kedua, buatlah kerangka peta pikiran menggunakan aspek kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 3. Tuliskan informasi setiap teks berdasarkan kerangka peta pikiran yang dibuat. Contohnya adalah perhatikan teks berjudul Pertempuran Surabaya di bawah ini. Dalam satu paragraf atau pada paragraf 1 ini ada 3 pertanyaan yang dapat kita buat. Yang pertama adalah kapan terjadinya pertempuran hebat di Surabaya? Yang kedua, bagaimana cara Belanda datang ke Indonesia? Dan yang ketiga, siapa pemimpin pasukan Inggris di Surabaya? Ingat, ketika membuat peta pikiran atau membuat pertanyaan, maka jawaban kita harus ada dalam paragraf. Pada paragraf kedua, di sini ada 2 pertanyaan yang dapat kita buat, yaitu di manakah orang-orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru? Yang kedua, apakah perintah pasukan Inggris kepada rakyat Surabaya? Ingat, tidak semua kata tanya dapat kita gunakan pada sebuah paragraf. Ya, jadi ketika kita ingin membuat pertanyaan, maka sesuaikan dengan bacaannya. Pada paragraf ketiga, terdapat pengulangan kata tanya siapa yang sudah kita gunakan pada paragraf pertama. Hal ini diperbolehkan karena memang jawaban dari kata tanya siapa itu ada di paragraf 1 dan paragraf ketiga. Nah, ketika ingin membuat peta pikiran, kita cukup menuliskan kata tanya yang dibuat beserta jawaban dari kata tanya yang tadi sudah kita gunakan. Nah, sekarang tugas kalian adalah silahkan baca Bupena 6A halaman 114 dan buatlah peta pikiran berdasarkan teks berjudul Sejarah Perjanjian Lingkungan.